warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak Arab ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak Arab ibadah. Awali harimu dengan kopi terbaik di Indonesia, hanya di Sukma Kopi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya dan channel YouTube kami pada kelas Sukma Wijaya. Baik, pada video kali ini kita kedatangan salah satu saksi hidup ya, yang menyaksikan proses perjalanan interaksi gaib yang nyata, bukan yang batin lagi, tetapi yang nyata yang dialami oleh Om Gunnar Yusuf ya. Itu ibu saya sendiri ya. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan diceritakan dulu. Ada yang wangi itu waktu aku sakit itu rasa tangan tuh mancing juga narik nilon. Oke, mungkin saya bisa bantu cerita saya sebagai saksi karena dulu juga saya selalu melihat kondisi kakak saya. Jadi seperti tadi diceritakan, beliau ini memancing, kemudian pulang sampai ya sempat mungkin ketok pintu, dan begitu pintu dibuka dia sudah jatuh. Tapi sempat juga ngomong bahwa saya pulang dari mancing, dan ada teman-temannya juga ngomong mancingnya di mana dan bla bla. Oke, tapi kami tidak tahu apa-apa. Waktu ngecek kodang kalau jatuh pula berarti kena. Ya, kena. Tubuh tu saya kamu ada juga. Ya, jadi intinya setelah dibawa ternyata benar jatuh, nggak bisa berjalan, lumpuh dan tidak bisa dan tidak bisa ngomong, tidak bisa berkata-kata. Akhirnya dicoba, besok kita mencoba dulu dengan makan obat dan sebagainya, tidak juga sembuh. Lalu kita minta bantuan, waktu itu tadi dikatakan pendeta ya, dipanggil pendeta, didoakan, tidak juga sembuh, tidak berhasil. Makanya mama saya kemudian ibu kita cari orang yang pintar yang bisa bantu. Nah, pada saat itu ada satu orang yang membantu mendoakan. Di situ dia juga udah ngomong bahwa ini, kalau orang Bengkulu ngomong tesapo ya, tesapo itu artinya ditegur atau di apa. Nah, ini pasti ada satu kejadian. Nah, waktu itu kita nggak tahu kejadiannya apa. Nah, karena dia kebetulan bisa melukis, jadi ditanyakanlah ke dia, suruh dia ngelukis. Dia selalu ketakutan seperti dia memancing. Jadi tingkah dia tuh, dia di tempat tidur, matanya terbuka, tapi dia tidak tidur, tapi dia tidak bisa berjalan dan tidak bisa berkata-kata. Dia cuma gerakannya tuh memancing. Nah, jadi kita tahu, oh ini karena memancing. Maaf, ini saya cerita merinding saya. Jadi waktu itu langsung dikasih kertas, dia langsung tunjukkan dia bahwa dapat ikan yang aneh gitu. Terus dia tulis aneh dan sebagainya. Lalu yang mengobati orang pertama ini mencoba mengobati, tahu-tahu mental. Saya lihat benar itu. Saya masih kecil memang, tapi saya lihat benar bagaimana dia mengadakan ritual dan sebagainya. Mental dia, langsung jatuh sampai dia muntah keluar darah, sehingga dia langsung angkat tangan sama ibu saya. Dia bilang, wah ini berat, ini saya tidak sanggup. Tolong cari orang yang lebih pintar dari saya. Dulu saya sangka mati saya waktu ya, karena nama kurusnya. Dia tidak tidur, tapi matanya tidak terpejam gitu. Oke, aku ceritakan. Dia nggak sadar, dia tidak tahu. Memang di rumah, tapi dia tidak tahu. Mungkin dia bisa melihat kita, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Oke, kemudian kami coba tanyakan sama, ada poyang kami
minta muridnya, salah satu muridnya namanya Pemangku Nurdin, untuk membantu mengobati ini. Pada saat nunggu-nunggu seperti itu, Pemangku Nurdin juga coba melihat dulu, karena sebenarnya ini belum jelas. Awalnya itu sebenarnya belum jelas, cuma hanya kita tahu, oh ini dia mancing di daerah situ, berarti dia tersapo, kata orang Bengkulu tuh, dia inilah diganggu, ditegur sama orang, sama angker-angker di sana. Nah kemudian kita tetap bawa ke rumah sakit karena dia tidak bisa apa-apa. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Nah di masa itu sebenarnya Pemangku Nurdin itu bukan yang nggak mau bantu dia, tapi mengadakan mediasi. Nah inilah yang dia bertanya kepada, dia mencari tempat lokasi dia mancing itu di mana, kemudian dia datangi ke sana dan berkomunikasi dengan langsung di sana. Nah disitulah baru ketahuan, oh ternyata ikan yang di hasil pancingan dia ini, untung dia tidak makan. Ya, tetapi hasil ikan itu adalah anak atau keluarga dari salah satu raja laut. Nah, setelah di waktu itu Pemangku Nurdin berkomunikasi lah, ya, ngomong minta tolong maafkanlah anak ini anak remaja, waktu itu masih SMA kelas 2 kalau saya tidak salah. SMP kelas 3 ya? Enggak, SMA. SMP. Oh SMP ya, oke lah. Nah jadi waktu itu minta tolong karena ini anak remaja yang memang cukup nakal, waktu itu suka mancing dan sebagainya. Jadi minta tolong maafkan, dan datanglah seorang ratu. Ratu itu mengatakan dia adalah anak saya, dan ratu ini adalah selir dari raja itu. Jadi ini ikan yang dipancing itu adalah pangeran, salah satu pangeran, tetapi pangeran dari salah satu selir dari raja itu, ya. Nah kemudian untungnya dia tidak makan, tetapi tetap dibunuh. Ikan itu dibunuh dan dikembalikan ke laut untuk sebagai umpan. Nah otomatis kan ikan-ikan yang lain tahu dan tidak berani dong makan itu. Nah dari situlah tahu, makanya itu ombak itu. Laut marah. Nah, ikan hujan itu pun, cepat. Ya, ikan yang dibunuh itu, pangeran ikan itu masih kecil, ikan kecil, belum ikan besar juga, tergolong anak-anak ikan yang nakal lah ya. Kalau manusia itu sama dengan anak-anak nakal, suka main kemana saja. Nah pada saat itu pas ketemu naasnya, dipancing oleh Pak Gun. Nah jadi balik cerita itu, akhirnya setelah tahu cerita ini, Pemangku Nurdin kembali lagi ke tempat kita, ngomong, saya sudah komunikasi, jadi bagaimana kalau kita mengadakan ritual di laut. Mama setuju. Pada saat itu Pak Gun sudah di rumah sakit, tapi tidak bisa apa-apa. Rumah sakit pun tidak bisa melakukan apapun. Dan dia selama itu terbaring, tahu nggak berapa lama? 40 hari. Dia tidak tahu, dia tidak sadar. 40 hari dia tidak bisa apa-apa. Nah jadi pada saat dia sudah di rumah sakit hanya terbaring saja. Jadi menurut Pemangku Nurdin, oke, saya mau menyembuhkannya, dan ini antara mati dan hidup, kata Pak Nurdin. Tolong saya juga lihatkan, kalau saya misalnya ada apa-apa dengan saya, berarti saya kalah perang, katanya kayak gitu. Tapi dia minta tolong jaga kode etiknya, jangan sampai dokter tahu. Tapi tolong jaga saya juga. Tapi waktu itu, karena waktu itu dia mau berperang, karena pihak dari laut tidak mau memaafkan waktu itu. Nah, tetapi entah kayak mana pas waktu ritual itu, saya waktu itu nggak terlalu tahu waktu ritual itu ada sosok juga yang menyadarkan Pemangku Nurdin, kalau saya sih merasa leluhur kita itu ya, atau gurunya Pemangku Nurdin ya, yang ngomong jangan diajak berperang, diajak berdamai bagaimanapun apapun. Sekarang situasi sudah terjadi, anak ikan sudah tidak ada, sudah ini toh ini tolong kita berdamai bagaimana. Akhirnya terjadilah komunikasi yang kedua. Komunikasi yang kedua itu Pemangku Nurdin, ada kakak saya yang paling besar, mama saya, dan guru dari Pemangku Nurdin. Akhirnya besoknya, mungkin pada saat komunikasi itu malam hari ya. Ya kami kebetulan saya masih kecil, tidak bisa ikut kan, tidak boleh ikut karena ke pantai. Setelah itu pulang dari situ,
ibu saya dan kakak saya yang paling besar itu menyiapkan seperti ritual seperti itu. Nah kemudian sama bunga tadi yang diminta oleh ini ada ritual masakan apa-apalah, saya nggak terlalu ngerti itu, pokoknya seperti ritual gitu. Itu dilakukan di rumah dulu sebelum ke rumah sakit. Jadi dilakukan di rumah pada malam hari. Itu pemangku Nurdin membawa ritual itu, beberapa macam sesajen dan apa saya tidak ngerti waktu itu, dibawa ke laut sama Kodang sama Mama. Kemudian Mama juga minta maaf ya. Kemudian semua selesai itu, besok paginya baru pemangku Nurdin atau malamnya itu saya lupa, pemangku Nurdin membawa air besoknya. Nah besoknya pemangku Nurdin itu bawa air yang sudah rendaman melati itu, tapi bekas ritual dari laut. Nah itulah yang dioleskan di kakinya, disuruh berjalan, bangun langsung jalan, terus dipercikkan di lidahnya, lalu disuruh minum, langsung berkata-kata. Perkataan yang pertama dia keluar, "Ma, ampuni aku," katanya. Jadi disitulah dia nangis. Aku lihat, terus sudah akhirnya ya sudah. Situ tisu ya. Jadi Mama juga senang ya. Disitulah kita maaf ya, Mama juga sudah mengorbankan nyawanya dan berani untuk meminta maaf atas nama Mama. Dan ternyata ratu tersebut juga mau memaafkan, karena yang datang itu langsung Mama yang minta maaf. Tahu nggak Ci? Dan ratu itu pun sakit hati karena anaknya juga yang dibunuh. Dia bilang sama Mama, "Kamu rasa nggak kamu seorang ibu? Aku juga anak aku hilang, mati." Mama minta ampun, minta maaf, minta ampun berkali-kali untuk kamu, untuk Koci. Nah disitulah akhirnya dia mau memaafkan. Jadi pemangku Nurdin itu hanya mediasinya saja, ya operator lah kalau kita ngomong ya, melalui dia. Ya. Nah setelah dia siuman, dia bisa bicara, barulah diwawancarai, ditanya oleh pemangku Nurdin, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasa. Waktu dia cerita, itu ada kami semua di sini. Dia cerita, aku pada saat itu katanya, semua banyak sekali prajurit-prajurit yang membawa garpu kayak trisula itu, betul? Membawa trisula. Waktu itu dia cerita, sekarang mungkin sudah agak tua ya, udah lupa. Semua mau membunuh aku katanya. Nah pada saat genting seperti itu, tiba-tiba ada seorang tua yang bersorban putih seperti Pangeran Diponegoro katanya. Nah itu membuat lingkaran api. Bukan lingkaran api, lingkaran tapi tidak bisa dilewati panas ya. Lingkaran di sekeliling aku katanya waktu itu. Ya, jadi dia ngomong, leluhur itu ngomong, kamu tetap akan dijaga asal kamu tidak kemana-mana, diam kamu di sini ya. Nah terus prajurit-prajurit itu siapapun yang mau melewati ya, karena begitu mau masuk terpental dengan lingkaran itu. Lingkaran itu seperti lingkaran api ini ngomong. Jadi pemangku Nurdin tahu, oh itu adalah leluhur kamu yang melindungi kamu. Itu dari pemangku Nurdin. Kita tahu dari pemangku Nurdin. Jadi pemangku Nurdin itu semua apa yang dia ceritakan, pemangku Nurdin bisa menjelaskan. Jadi pemangku Nurdin selalu menjelaskan apa yang dia ceritakan pada waktu itu. Yang dia ceritakan, dia rasakan bahwa oh ada yang membuat lingkaran seperti lingkaran api untuk melindungi dia. Jadi pemangku Nurdin itu adalah leluhur kamu. Bengkel Intisari, si tinggi deh, toko Intisari, toko bangunan. Dulu orang taruh berapa peti mati di situ di bengkel itu. Jadi dari rumah kita kampung tuh lurus saja belakang rumah Marta ada, seberang Marta ada bengkel itu. Dah, oke. Jadi seperti itu. Kemudian ya sampai di situ ya. Oke. Nah jadi udah jelas ya teman-teman saya, teman-teman semua para netizen bahwasanya memang
gaib itu ada, dan memang bangsa jin itu betul ada. Ya, jadi kita tidak hidup sendiri. Allah menciptakan bangsa jin dan manusia, bangsa malaikat juga diciptakan oleh Allah, dan mereka nyata, tetapi mereka di dimensi yang berbeda. Dan apa yang dirasakan dan dialami oleh Om Gun sendiri, bahwasanya itu dia masuk ke dalam, bukan masuk sepenuhnya, tetapi setengah masuk ke alam dimensi jin, dan jin tersebut juga masuk ke alam dimensi kita. Makanya Om Gun sendiri bisa melihat manusia, bisa melihat bangsa jin di situ. Oke, teman-teman semua. Dan sampai di sini untuk video kali ini, cerita tentang pengalaman gaib ya yang dirasakan oleh Om Gunawan Yusuf. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video-video kita, dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti video-video kita. Dan buat teman-teman semua, saya ingatkan bahwasanya sebenarnya dari kasus ini sebenarnya ada sedikit banyak kita bisa belajar bahwasanya setiap yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan, baik di akhirat maupun di dunia. Ya, jadi berpikirlah sebelum kita berbuat. Maka dari itu hati-hati dalam tahu ikan tuh itu mau bunuhnya, udah tahu bahwa ikan tuh siap bisa dimakan tuh, udah tahu. Soalnya ikan tuh aneh, potongnya umpan habis dulu kan. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam berbuat dan berkata, karena semua akan kita pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Buat teman-teman semua, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.